Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Nama latin tanaman lada adalah A. Elais guinensis, B. Tebroma cacao, C. Piper nicrum, D. Covea, E. Hef brasiliensis. Jawabannya adalah C. Piper nicrum. Pembahasan. Tanaman lada dikenal dengan nama ilmiah Piper nicrum. Lada adalah tanaman yang menghasilkan biji lada yang digunakan sebagai rempah-rempah dan bumbu dalam masakan. Lada hitam dan lada putih merupakan produk yang dihasilkan dari tanaman ini. Nama ilmiah atau nama latin tanaman ini adalah Piper nicrum, bukan Piper ninrum. 2. Ciri-ciri bibit unggul salah satunya adalah memiliki panjang maksimum radikul 5 cm, sedangkan plumula A. 1 cm, B. 2 cm, C. 3 cm, D. 4 cm, E. 6 cm. Jawabannya adalah B. 2 cm. Pembahasan. Ciri-ciri bibit unggul adalah memiliki panjang maksimum radikula atau akar pertama sekitar 5 cm, sementara panjang maksimum plumula atau kecambah pertama atau tunas pertama sekitar 2 cm. Jadi, ciri ini mengindikasikan bahwa panjang plumula adalah sekitar 2 cm pada bibit unggul. 3. Berikut yang termasuk ciri umum bibit unggul bermutu adalah A. Tempurung bijinya tipis, B. Ukuran radikula lebih panjang dari plumula, C. Lebih mudah terserang hama dan penyakit, D. Persentase pertumbuhan bibit yang abnormal cukup tinggi, E. Pertumbuhannya bibit tidak seragam. Jawabannya adalah B. Ukuran radikula lebih panjang dari plumula. Pembahasan. Ciri umum bibit unggul bermutu adalah bahwa ukuran radikula atau akar pertama biasanya lebih panjang dari plumula atau kecambah pertama atau tunas pertama. Ini adalah ciri yang menunjukkan bahwa bibit tersebut memiliki potensi untuk pertumbuhan akar yang baik, yang penting untuk menopang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Biasanya, bibit unggul bermutu diinginkan memiliki pertumbuhan yang seragam dan akar yang kuat. 4. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terdapat upaya perbanyakan tanaman dengan menyambung. Adapun syarat batang bawah yang harus dipenuhi adalah 1. Mempunyai daya adaptasi yang tinggi, 2. Memiliki perakaran yang kuat, 3. Rentan terhadap hama dan penyakit, 4. Memiliki kecepatan tumbuh sama dengan batang atasnya. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah E. 1, 2, dan 4. Pembahasan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam perbanyakan tanaman dengan menyambung, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah 1. Mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Ini penting untuk memastikan bahwa batang bawah yang akan disambungkan mampu beradaptasi dengan lingkungan pertumbuhan dan kondisi tempat tanam yang akan digunakan. 2. Memiliki perakaran yang kuat. Batang bawah yang akan digunakan sebagai dasar penyambungan perlu memiliki sistem perakaran yang kuat untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang dihasilkan. 3. Memiliki kecepatan tumbuh yang sama dengan batang atasnya. Hal ini penting agar pertumbuhan bagian atas tanaman yang disambungkan, misalnya cabang atau tunas atas, sejalan dengan pertumbuhan batang bawahnya. Pernyataan 3. Rentan terhadap hama dan penyakit tidak termasuk dalam syarat-syarat perbanyakan tanaman dengan menyambung. Sebaliknya, batang bawah yang digunakan dalam teknik penyambungan sebaiknya harus bebas dari hama dan penyakit. 5. Dalam pelaksanaan okulasi pada tanaman karet dapat ditempuh dua macam, yaitu okulasi hijau atau green budding dan okulasi mata coklat atau
Perbedaan antara dua macam okulasi tersebut terletak pada A. Umur batang bawah yang akan diokulasi, B. Mata tempel atau entres yang akan digunakan, C. Jenis peralatan yang digunakan, D. Musim, E. Tempat penanaman. Jawabannya adalah B. Mata tempel atau entres yang akan digunakan. Pembahasan. Perbedaan antara okulasi hijau atau green budding dan okulasi mata coklat atau brown budding terletak pada jenis mata yang akan digunakan dalam proses okulasi. A. Okulasi hijau atau green budding melibatkan penggunaan mata tempel atau entres yang masih muda dan hijau, seringkali diambil dari tanaman yang sedang tumbuh subur dan belum mengeras. B. Okulasi mata coklat atau brown budding melibatkan penggunaan mata tempel yang sudah lebih tua yang memiliki warna coklat atau keras yang biasanya diambil dari tanaman yang lebih dewasa. Jadi, perbedaan utama antara kedua metode ini adalah jenis mata yang digunakan dalam proses okulasi. 6. Keberhasilan okulasi selain dipengaruhi oleh bahannya, juga dipengaruhi teknik pengikatannya. Teknik pengikatan okulasi yang tepat adalah A. Dari tengah ke atas, B. Dari atas ke bawah, C. Dari tengah ke samping, D. Dari tengah ke bawah, E. Dari bawah ke atas. Jawabannya adalah E. Dari bawah ke atas. Pembahasan. Teknik pengikatan okulasi yang tepat adalah dari bawah ke atas. Saat melakukan okulasi, mata tempel atau entres yang telah dipotong dari tanaman donor akan ditempatkan pada tanaman penerima dan diikat dengan tali atau pengikat khusus. Teknik pengikatan ini dilakukan dengan memulai pengikatan dari bawah mata tempel dan mengikatnya ke atas secara rapi. Hal ini penting untuk memastikan mata tempel tetap berada dalam kontak erat dengan jaringan tanaman penerima sehingga proses penyembuhan dan pertumbuhan yang sukses dapat terjadi. 7. Keberhasilan rekayasa genetik yang mampu menghasilkan tumbuhan unggul dan pengembangan hasilnya terus-menerus telah meningkatkan kekhawatiran banyak kalangan, khususnya ahli biologi karena A. Memberikan keunggulan yang sesaat pada manusia, B. Sifat unggul tidak dapat dipertahankan, C. Menurunkan populasi plasma nutfah, D. Gen-gen unggul plasma nutfah menjadi inaktif, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Menurunkan populasi plasma nutfah. Pembahasan. Rekayasa genetik yang menghasilkan tumbuhan unggul dan pengembangan hasilnya dapat dimiliki dampak pada populasi plasma nutfah atau genetik tumbuhan. Kekhawatiran adalah bahwa dengan mengkonsentrasi upaya pada tumbuhan yang telah dimodifikasi genetik, ada risiko mengurangi keragaman genetik dalam populasi plasma nutfah. Keragaman genetik dalam plasma nutfah penting untuk ketahanan dan adaptabilitas tumbuhan terhadap perubahan lingkungan dan hama. Jika populasi plasma nutfah menurun, maka tumbuhan mungkin menjadi lebih rentan terhadap masalah yang dapat muncul di masa depan. 8. Penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis atau BT dalam rekayasa tumbuhan bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang A. Menghasilkan asam amino yang lengkap, B. Proses fotosintesisnya berjalan sangat cepat, C. Mampu memupuk dirinya sendiri, D. Memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan hama, E. Menghasilkan pestisida pembunuh hama. Jawabannya adalah E. Menghasilkan pestisida pembunuh hama. Pembahasan. Penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis atau BT dalam rekayasa tumbuhan bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang menghasilkan pestisida yang dapat membunuh atau mengendalikan hama tanaman. Bakteri BT menghasilkan toksin yang beracun bagi beberapa jenis hama serangga. Dengan mengintegrasikan gen dari bakteri BT ke dalam tumbuhan, tumbuhan tersebut dapat memproduksi protein toksin BT yang melindungi tanaman dari serangan hama tanaman. Dengan demikian, tumbuhan yang dimodifikasi genetik dengan gen dari Bacillus thuringiensis atau BT memiliki kemampuan untuk menghasilkan pestisida yang secara alami menolong dalam melawan serangan hama tanaman, sehingga tanaman tersebut lebih tahan terhadap serangan hama.
9. Perhatikan hasil penggunaan bioteknologi berikut. 1. Ampas tahu dibuat menjadi oncom memanfaatkan rhizopus. 2. Susu dibuat menjadi yogurt memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaris. 3. Singkong dibuat menjadi tape memanfaatkan jamur Saccharomyces. 4. Kedelai dibuat menjadi tempe memanfaatkan jamur Aspergillus dan Saccharomyces. 5. Susu dibuat menjadi keju memanfaatkan Penicillium notatum dan Streptococcus lactis. Pernyataan yang benar adalah A. 3-5, B. 1-2, C. 4-5, D. 2-3, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D. 2-3. Pembahasan. Pernyataan 2 dan 3 adalah yang benar. A. Pernyataan 2. Susu dibuat menjadi yogurt dengan memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. B. Pernyataan 3. Singkong dibuat menjadi tape dengan memanfaatkan jamur Saccharomyces. Pernyataan lainnya mengacu pada fermentasi makanan yang melibatkan berbagai jenis mikroorganisme, tetapi pernyataan 4, kedelai dibuat menjadi tempe dengan memanfaatkan jamur Aspergillus dan Saccharomyces, dan pernyataan 5, susu dibuat menjadi keju dengan memanfaatkan Penicillium notatum dan Streptococcus lactis tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. 2-3. 10. Media perkecambahan berupa satu lapis karung goni yang dihamparkan pada lapisan bata merah. Sebelum benih kakao disemai, karung disiram sampai air jenuh. Benih kakao disusun merata di atas media goni dengan jarak A. 2x3 cm, B. 3x4 cm, C. 4x5 cm, D. 5x6 cm, E. 6x7 cm. Jawabannya adalah A. 2x3 cm. Pembahasan. Ketika menanam benih kakao dalam media seperti ini, biasanya benih disusun merata dengan jarak 2x3 cm. Jarak ini membantu benih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing terlalu kuat satu sama lain. Jarak yang tepat antara benih sangat penting untuk pertumbuhan awal yang sehat dalam pembibitan kakao. 11. Prinsip evaluasi penyuluhan pertanian adalah berdasarkan A. Fakta, B. Data, C. Anggota, D. Kejadian, E. Pimpinan. Jawabannya adalah A. Fakta. Pembahasan. Evaluasi penyuluhan pertanian harus didasarkan pada fakta-fakta dan data yang akurat. Evaluasi ini memeriksa apakah program penyuluhan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah perubahan atau perbaikan perlu dilakukan. Oleh karena itu, prinsip utama evaluasi adalah berfokus pada fakta dan data yang dapat memberikan wawasan yang objektif tentang kinerja program penyuluhan. 12. Program penyuluhan pertanian adalah A. Data desa, B. Tujuan desa, C. Rencana kerja, D. Rencana tertulis, E. Cita-cita desa. Jawabannya adalah D. Rencana tertulis. Pembahasan. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang berisi rincian kegiatan, tujuan, target, metode, dan jadwal yang digunakan untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para petani dalam rangka meningkatkan praktik pertanian. Program ini merinci langkah-langkah yang akan diambil dalam mencapai tujuan tertentu dalam bidang pertanian. 13. Penerapan masalah dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut kecuali A. Menetapkan kriteria, B. Menetapkan penilaian, C. Menetapkan prioritas, D. Menetapkan scoring, E. Menetapkan rencana. Jawabannya adalah E. Menetapkan rencana. Pembahasan.
Menetapkan rencana adalah tahap yang terkait dengan tindakan atau strategi yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Dalam tahap ini, merencanakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, menetapkan rencana adalah bagian penting dari proses penerapan masalah. 14. Dalam proses penyuluhan pertanian, penyuluh diharapkan lebih banyak berperan sebagai A. Guru bagi petani, B. Fasilitator, C. Sumber informasi, D. Penentu kegiatan petani, E. Menuruti keinginan petani. Jawabannya adalah B. Fasilitator. Pembahasan. Dalam proses penyuluhan pertanian, peran penyuluh lebih banyak sebagai fasilitator. Penyuluh bertindak sebagai mediator yang membantu petani dalam mendapatkan informasi, memahami teknik-teknik baru, dan mengembangkan keterampilan sendiri. Penyuluh bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada petani agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan pertanian, bukan hanya memberikan instruksi seperti seorang guru. 15. Tujuan penyuluhan pertanian jangka pendek adalah A. Peningkatan produksi tanaman, B. Perubahan perilaku dan kepribadian petani, C. Penyebarluasan informasi dan teknologi, D. Penerapan teknologi baru, E. Penerapan hasil penelitian. Jawabannya adalah B. Perubahan perilaku dan kepribadian petani. Pembahasan. Perubahan perilaku dan kepribadian petani. Penyuluhan pertanian jangka pendek bertujuan untuk mengubah perilaku dan kepribadian petani agar dapat mengadopsi praktik-praktik pertanian yang lebih baik, meningkatkan hasil panen, dan meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!